Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaduna Ustadz Haji Wahidin Masduki, Al-Mukarram Ustaduna Ustadz Nasrullah yang mungkin sekarang ikut mengikuti kita dari live. Tadi kita sudah mengirimkan Al-Fatihah untuk kesehatan beliau agar fit kembali insyaallah. Qabul insyaallah. Nahnu sa'id jiddan, kita sangat berbahagia, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih istiqomah. Istiqomah tentu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebentar, meskipun sedikit, alhamdulillah tiap Rabu kita terus meregu ilmu-ilmu Allah ya, yang Masya Allah melalui kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, al-ulama warathatul anbiya, lalu kita kaji terus sampai akhir zaman, sehingga sekarang ini pun kita terus mengkaji dan thalabul ilmi. Masya Allah, kitab malam hari ini dalam Iqram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam, kita membahas kitab apa? Syifa'us Sakim. Ini alhamdulillah sesi yang kedua Ustaz ya. Sesi yang kedua, alhamdulillah. Ya, kemarin sesi yang pertama seru banget kayaknya. Wah, kita mengurai fadilah rahasia basmalah sepotong nangka. Tadi kami nangka sepotong. Oh iya. Kayaknya malam ini bismillah sebongkah emas. Oh duren. Karena tadi saya diskusi sebentar dengan Ustadzuna. Ya insya Allah malam hari ini kita akan mulai masuk ya dalam bab-bab awal daripada kitab Syifa'us Sakim. Syifa sendiri secara bahasa, etimologi bahasa bermakna kesehatan, ya, kesembuhan. Sakim, ya, biasanya kalau di pondok-pondok pesantren tuh Ustaz ya, zaman-zaman kita dulu, kita selalu berdoa dan mendoakan setelah sholat kan. Ya, as-sukoma uhum biasa gitu. Lalu kita kirimkan doa Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfian tasyafi la syifan la syifa syifan la yughadir sakaman wa alaman. Jadi memang lebih indah kata as-sakim itu atau as-sukoma dalam bahasa jamak plural ya. Nah, saya pun penasaran nih, karena jujur saya justru ingin lebih belajar banyak nih tentang kitab ini, ya. Karena zaman di pondok pun saya nggak ngaji kitab ini, Ustaz. Makanya alhamdulillah, ya. Sebenarnya pengen saya duduk di antara jamaah sekalian. Ini amanah beliau, Ustaz Nasrullah, min haitsu la yahtasib. Ya, ujuk-ujuk mak bedunduk, ya. Dilalah, ya, diminta untuk mendampingi beliau sebuah kehormatan dan mohon izin Ustaz, murid yang saat ini, ya, mendampingi Ustaz kita, Ustaz Wahidin dalam rangka untuk menyelami ilmu dan hikmah. Ya, kemarin kita sudah beberapa teman-teman saya lihat berurai air mata, lalu mendapatkan kesembuhan. Jadi hari ini bagi sahabat-sahabat sekalian, baik yang hadir ataupun yang live melalui live YouTube di Magnet Rezeki TV, sebarkan link ini sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan wasilah Anda hidayah itu datang kepada seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Masya Allah pahalanya dahsyat sekali. Ya, bahkan katanya lebih besar daripada dunia beserta isinya, Ustaz. Jadi itu luar biasa. Ya, lantaran cuma nge-share link ini doang. Ya, apalagi kitab Syifa'us Sakim. Jadi kalau hari ini yang masih ada hal-hal yang rasanya kurang sehat di badannya atau di hatinya, masih ada kerajaan setan, satanic kingdom ya, ujub, hasad dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan hadir utuh di dalam majelis ini, ya, itu memberikan kesehatan untuk kita semua dan melahirkan keajaiban-keajaiban rezeki juga. Amin ya rabbal alamin. Tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang waktu lagi, ya, kita serahkan sepenuhnya ya pentelaahan kitab Syifa'us Sakim ini kepada Ustadz Haji Wahidin Masduki. Masya Allah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga pahalanya dalam berjalan dan mengajarkan Allah genjar berkali lipat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, bidunil kil wal qal, kepada Ustadz Wahidin Masduki, falyatafadhal mashkura. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Konfidin,
وعلمنا وإياكم تأويل واهدنا وإياكم سواء السبيل وأن الله يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن النظر وحسن العمل وحسن الخاتمة على ما نوى جميع أسلافنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang selalu kita muliakan, kita hormatkan, kita ta'zimkan, selalu kita doakan guru kita bersama Ustadz Haji Nasrullah Matallah bituli hayati syarifah. Meskipun beliau sore hari ini tidak duduk bersama kita, namun yakin pahala ini akan mengalir kepada beliau ila yaumil qiyamah, di dunianya beliau hingga di akhiratnya beliau. Teman-teman, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Majelis Ta'lim Magnet Rizki Ikram, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan hamba-hamba yang diinginkan menjadi hamba yang baik. Ada satu ungkapan Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Beliau katakan, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan." Jika Allah itu menginginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, sahalallahu lahu tariqan lil khair. Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk menuju ke tempat-tempat kebaikan. Jadi saat kita berada di mana tempat di situ ada kebaikan, itu tanda bahwa kita diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Semakin kita berada di tempat yang baik, semakin kita berbuat kebaikan, maka tandanya kita adalah orang yang diinginkan menjadi orang yang baik. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang kontinu senang berbuat kebaikan, apapun bentuknya, senang beramal soleh, kata Allah, aku akan hidupkan hamba itu dalam kehidupan yang bahagia. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ay fid dunya wal akhirah. Maksudnya bahagia adalah di dunia dan di akhirat. Nah, kuncinya hidup kita ini satu, bagaimana sisa umur senang berbuat kebaikan. Ini yang akan kita kaji nanti di hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Tapi sebelum kita kaji, saya pengen tahu nih, kira-kira pelajaran kemarin ini sudah ada yang praktekkan belum tuh? Ada nggak yang dipraktekkan gitu, mau nyebrang Bismillahi Allahu Akbar merem gitu? Sudah belum? Nah, berarti yakinnya belum mantap ini. Atau mungkin tadi pas naik gitu barangkali dibaca Bismillahi Allahu Akbar, tahu-tahu udah sampai di atas. Ada nggak kira-kira? Nah, inilah bedanya murid dahulu dengan murid yang sekarang gitu ya. Keyakinannya dengan guru beda loh. Dulu sama guru mantap, nah sekarang ini mau yakin, mau ngamalin masih ragu-ragu. Coba nanti pulang ya, coba sebelum turun merem Bismillahi nangkah sepotong. Sampai bawah dulu aja deh, jangan sampai rumah, sampai bawah dulu aja deh. Bisa nggak? Gelundung ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita insya Allah akan memulai satu kajian kita, kitab Syifa'us Saqim, obat buat orang-orang yang sakit, Al-Munqidhul Azim, yang menyelamatkan seseorang, penyelamat yang sangat agung. Ini hadis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau kita betul-betul kaji, telaah, cerna, lalu kita amalkan, insya Allah munqidh, orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama berbunyi,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara alaih. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Mengatakan bahwa hadis yang akan kita bahas ini adalah thuluthuddin, sepertiga daripada agama kita. Dia itu matwiyatun lil amal, puncak diterima atau tidak diterimanya amal kita ada dalam hadis ini. Jika kita mengamalkan hadis ini dengan baik, maka amal-amal kita akan diterima. Jika kita tidak mengamalkan amal hadis ini, maka amal-amal kita akan ditolak. Apapun bentuknya. Makanya ini hadis dikatakan thuluthuddin, sepertiga daripada agama. Apapun. Baik yang bersifat bisnis, baik yang bersifat pernikahan, rumah tangga, muasyarah, pergaulan, apapun bentuknya terutama ibadah, kalau tidak merujuk kepada hadis ini, maka akan menjadi sia-sia. Apa makna hadis ini? Innama, kita coba bahas satu-satu. Innama artinya sesungguhnya, ini kita bahas atau terjemahkan secara lepas agar mudah. Innama sesungguhnya, al-a'malu, al-a'mal ini jamak daripada amal. Sesungguhnya amal-amal bin niyati, tergantung niat-niatnya. Terjemah bebasnya, semua amal perbuatan manusia yang dilakukan apapun bentuknya selama itu baik, maka tergantung bagaimana niat orang yang melakukannya. Bisa jadi meskipun amal itu tidak dilakukan, namun niatnya disebutkan, dia mendapatkan pahala daripada amal, daripada niat-niatnya. Satu contoh, saya insya Allah habis pulang ngaji ini mau mampir nengokin Ustadz Nas yang sedang sakit. Amal kebaikan belum? Bukan? Baik. Amal soleh bukan? Soleh. Tiba-tiba ditelepon sama orang tua. Kalau bisa habis ngaji langsung pulang ya. Sehingga ditelepon orang tua, langsunglah dia pulang. Dia mendapatkan pahala amal tadi meskipun tidak dilakukan. Terkadang niat yang baik itu mengundang kebaikan-kebaikan sekeliling kita karena niat yang baik. Satu contoh pernah terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini saat beliau dibaiat menjadi khalifah, apa niatnya? Saya berniat mewakafkan seluruh umur saya untuk umat Muhammadiyah. Niat kebaikan. Tiba-tiba suatu hari ada seorang badui yang datang dari pedalaman jauh ke kota. Dia bertanya, siapa khalifah yang baik, yang adil, pemimpin yang adil saat ini? Karena kalau zaman dahulu itu tidak ada pengumuman presidennya siapa sekarang, nggak ada televisi, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Sehingga kalau sudah jadi presiden, khalifah, ya sudah orang-orang kota aja yang tahu. Sehingga dia datang kepada orang kampung di kota, siapa presiden kita saat ini yang adil, yang baik, yang benar ini. Padahal dia tidak tahu, nggak tahu tuh presiden, siapa presidennya. Kenapa kamu bisa mengatakan presiden kita ini orang baik, presiden kita ini orang jujur, presiden kita ini orang benar? Iya. Karena sejak khalifah diganti menjadi beliau ini, ternak-ternakku tidak pernah dimakan oleh serigala. Serigala sekarang pada kabur semuanya. Subhanallah. Jadi niat soleh itu, niat kebaikan itu bisa menghadirkan kebaikan di sekeliling kita. Niat baik. Seperti contohnya ini majelis dibangun dengan niat apa? Kebaikan. Agar bisa manfaat, agar bisa lebih dekat dengan Allah. Bias daripada majelis ini akan terasa oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita.
ketenangan, keademan gitu, damai gitu, nyaman, auranya berbeda. Kenapa? Karena niat-niat kebaikan. Namun ingat, niat kebaikan ini tidak bisa merubah kemunkaran. Misalnya Pak, ada perempuan cantik, pulang ngaji ketemu orang perempuan cantik, ditanya mau kemana, Dek? Mau nyebrang. Dengan gayanya hero pahlawan gitu, digandeng lah tuh perempuan, ayo saya seberangkan. Masya Allah, kebaikan gak nih? Kebaikan aja ya, menyentuh tangan bukan muhrim, ya bukan muhrim, haram atau tidak? Haram atau tidak? Tidak bisa dikemas walaupun dengan niatnya baik. Ustadz, saya kan niatnya nyebrangin gitu loh, takut gitu, ketakut kesenggol motor gitu, saya peganglah dia, tidak bisa, tetap dia dosa. Lagi duduk dari jauh ada perempuan turun dari mobil, dilihatin aja, ditanya kenapa? Saya sedang merenung ciptaan Allah. Allah. Ada yang begitu, ada yang suka begitu, ada gitu. Nah itu tidak bisa. Atau minum minuman keras. Sekarang ini ada, bukan sekarang sih, dari dulu ya, ada orang paham kalau kita minum satu bentuk minuman gitu, sehingga badan kita jadi adem, terus datang semangat jadi seger gitu. Ya, kalau nggak salah dulu katanya anggur cap orang, itu katanya kalau minum itu badan seger gitu. Apapun bentuknya, kalau asalnya itu haram, tidak bisa dibungkus dengan niat baik. Tapi niat yang baik bisa menghapuskan dosa-dosa, gitu. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, memperbanyak niat yang baik, niat kebaikan. Saya niat, ya Allah, jika saya ada rezeki, saya ingin menghajikan si fulan. Jika saya ada rezeki, saya ingin membelikan kipas untuk masjid. Jika ada rezeki, saya akan itu. Nah, niat-niat yang seperti ini, meskipun tidak terlaksanakan di dunia, nanti di akhirat saat kita dihadirkan di hadapan Allah, kita akan terbelalak menerima buku catatan amal kita penuh dengan amal-amal kebaikan, menggantikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini kehebatan daripada niat. Ya. Bahkan tadi niatul mar'i khairun min amalih. Terkadang niatnya seseorang lebih baik daripada pekerjaannya. Gitu. Jadi apa yang harus kita petik dari amal dari hadis yang pertama ini? Memperbaiki selalu di setiap aktivitas kita dengan amal soleh. Hubungkan selalu aktivitas kita dengan amal-amal, dengan niat-niat baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh aslafun as-soleh, orang-orang dulu. Dulu ada namanya Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau Bapak mungkin sering dengar Ustadz, kita suka baca maulid, itu ada maulid Al-Habsyi atau maulid Simtud-Duror. Itu pengarangnya namanya Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu beliau itu kana yurabbi auladahum kama yurabbuhum fil Fatihah. Orang-orang dahulu mendidik anak-anaknya di dalam niat seperti mereka mendidik membaca surat Al-Fatihah. Ngajarinnya betul-betul. Kalau ada anaknya mau keluar, ini Habib Ali ini, kalau anaknya mau keluar, itu sebelum keluar diingetin, nah niatkan nanti kamu kalau keluar, kalau ada lihat sampah nak kamu ambil, kamu singkirin nak. Kalau ada batu kamu singkirin nak. Kalau ada orang yang mau nyebrang kamu seberangkan. Kalau ada itu dinasihatin anaknya, diingetin gitu tentang niat kebaikan. Walaupun di jalan tidak berjumpa yang demikian itu. Gitu. Tapi niatnya sudah dipasang oleh anaknya sehingga pahala niat itulah yang merubah anak menjadi anak soleh. Ada Pak di Surabaya itu namanya Syekh Umar Baroja. Beliau ini pengarang kitab Akhlak lil Banin, Akhlak lil Banat, biasa dipakai di pondok-pondok, kitabnya tipis. Syekh Umar Baroja. Beliau ini bapaknya, ayahnya saat hadir di pengajian seperti ini namanya rohah. Ini namanya rohah Pak. Pengajian santai namanya rohah.
santai ya, glosor kaki lurus kanan, kaki lurus kiri, nyari senderan gitu. Ini namanya roha, santai. Nyari yang dekat kipas ya gitu. Itu namanya santai. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini masih mending alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang ngantuk cuma beberapa orang aja. Ya enggak, yang ngantuk beberapa orang aja. Ada disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ada seorang syekh setiap kali dia ngajar semuanya tidur. Sorry. Semuanya tidur. Coba bayangkan. Gak ada. Setiap dia ngajar semuanya tidur. Hingga datang satu temannya nih, ya Syekh, kenapa ente diam aja? Ini anak murid kamu nak tidur semuanya, kenapa kamu diamkan? Terus kalau kamu ngelihat santri-santrinya pada tidur, kamu tetap ngajar? Siapa yang diajar? Apa kata beliau? Saya ini tidak mengajar telinga-telinga mereka, tapi saya mengajar ruh-ruh yang ada pada diri mereka yang pada tidur. Masya Allah. Dalam banget ya. Saksikan jika saat ini dia tidur ngaji dalam keadaan tidur, tapi nanti anak keturunannya akan menjadi anak yang soleh. Allah Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Udah mulai ini Ustaz, udah pasang niat semua. Langsung. Iya. Tapi ini ulama dulu, Pak. Ulama dulu, ikhlas gitu ya. Yang ngaji tidur ikhlas. Kalau ibu sekarang tidur, saya pulang. Subhanallah. Nah, Syekh Umar Baroja ini pernah ayahnya ditanya, wahai Syekh, kamu bagaimana caramu mempunyai anak yang soleh, alim seperti Umar ini gitu. Nih, Umar Baroja ini pengarang kitab anak kayak soleh. Beliau bilang, saya ini dulu senang hadir pengajian-pengajian seperti ini, roha. Kumpul dengan ulama-ulama, kumpul dengan habaib-habaib, kumpul dengan kiai-kiai. Hingga suatu sore, saya hadir di roha, di majlis, ada orang soleh datang yang saya senang sekali, cinta sekali sama orang itu. Senang banget, cinta sekali sama orang itu. Sehingga dari gayanya, dari wajahnya, penyampaiannya, saya jatuh hati kepada orang soleh itu. Sehingga setelah selesai dari pengajian, saya pulang tiba-tiba di rumah saya mempunyai hasrat kepada istriku. Lalu saya datangi istriku. Gitu. Saat aku datangi istriku, di puncak saya bersama istriku, yang saya gambarkan adalah wajahnya orang soleh yang saya lihat. Sehingga saat selesai saya dengan istri, hamil istri saya, lahirlah seorang ulama, Umar bin Abdullah Umar Baroja. Jadi orang-orang soleh dulu tuh sampai begitu, Pak. Di dalam mendatangi istrinya aja masih mempunyai niat gitu. Ini kadang kita datangin istrinya main brak aja. Nah buktinya nih anak hasilnya nih semua gitu. Subhanallah loh. Sampai begitu. Bahkan orang-orang dulu, Pak, kalau mau menikahkan anaknya, itu anaknya disuruh datang kepada orang yang soleh, orang yang alim, orang yang arif. Kalau di zamannya di Hadramut sana kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau datangkan untuk ditalqin niatnya menikah. Pak, itu niatnya nikah. Itu ada Sayyid Ali bin Abdurrahman As-Sakran itu menulis satu kitab. Niatnya nikah itu ada 70. Masya Allah. Niatnya nikah ada 70. Waktu nikah dulu niatnya apa, Pak? Sah aja, yang penting sah aja gitu. Ada 70 niat itu. Di antaranya disebutkan itu oleh Sayyid Sa'ad Al-Idrus, ada satu ulama juga, beliau yang hafidhul Quran, udah sepuh, wafat belum lama, 6-7 tahun yang lalu wafat. Di antara niatnya orang menikah, itu disebutkan di dalam kitab itu, ya Allah, aku niat bernikah agar mempunyai keturunan yang soleh. Dan jika seandainya keturunanku ini ternyata engkau matikan, ya Allah, aku meminta agar nanti yang mati dari keturunanku ini menjadi wildan penyelamatku di hari kiamat. Mau nikah saja sampai niat punya anak ya kalau mati. Ya. Dulu niat gak tuh punya kebaya? Siap gak tuh niat punya anak mati? Halo? Sampai segitu ulama-ulama kita. Kenapa? Karena memang niat ini manut matwi, rujukan diterima atau tidaknya amal seseorang. Semakin banyak niat kesolehnya, semakin besar pahala yang ia dapatkan dari amal tersebut. Ada seorang syekh sedang ngajar seperti ini, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Muridnya bangun, mau buka pintu, duduk kamu, biar saya saja. Gurunya buka pintu.
Dibuka ternyata muridnya yang terlambat. Siapa barusan yang terlambat tuh? Terusin ngajar. Muridnya nanya, ya Syekh, kenapa harus engkau yang membuka pintu? Tidak aku saja gitu. Apa kata Syekh? Saya di dalam berdiri untuk membukakan pintu mempunyai 70 niat kebaikan. Masya Allah. Kalau kamu yang buka pintu, apa yang ada dalam hatimu? Lihat Bu. Jadi bagaimana kita hidup ini menanamkan selalu banyak-banyak niat kebaikan. Niat amal soleh. Masya Allah. Sampai buka pintu aja 70 niat Bu. Masya Allah. Kebayang gak kita sampai gak ke 70 niat itu? Itu dah Ustaz. Makanya saya pikir satu amalan niat artinya bisa satu amalan bisa sampai 70 niat. 70 niat lah. Artinya untuk satu amal kebaikan, katakan saya minum, saya berniat apa ya? Banyak-banyak berniat baik untuk minum ini. Sampai ulama-ulama itu di dalam setiap mau hadir majelis ilmu itu dia punya notes. Dicatat niatnya hadir di majelis ilmu itu apa? Saya mau ngaji, nanti saat saya ngaji setiap naik tangga menuju lantai 4 setiap tangga saya bertasbih. Niat tulis. Nanti sampai di atas saya ngos-ngosan, saat ngos-ngosan sebut nama Allah. Sampai detail begitu. Antum kayaknya udah nulis tadi. Ada Allah aja deh. Ada begitu deh. Allah gitu aja deh. Itu orang-orang dulu tidak ada satu perbuatan pun kecuali dihubungkan dengan niat baik sehingga jadi pahala semuanya. Saya ngaji nanti terbayang, saya kalau ngaji tiba-tiba di sampingnya si fulan saya akan suruh beri dia. Saya tempat untuk duduk, saya kalau dikasih minuman saya akan berikan yang dahulu. Begitu terus, kebaikan saja. Terus kebaikan yang diutamakan. Nah, Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan fasahihin niyata qoblal amali fa'ti biha makrunatan bil awali wa in tadum husna sawabal akhirah. Kalau seandainya engkau akan beramal, sahihin niat, perbaiki niatnya. Jadi setiap kita akan melakukan satu kebaikan, perbaiki niatnya. Karena bisa jadi amal soleh gara-gara salah niat tidak mendapatkan pahala. Contohnya niat dari rumah ngaji nih dari rumah gitu, atau ke masjid. Sampai di masjid ada bos kita deh tuh. Sampai di sini ada bos kita deh tuh, berubah niatnya. Ya, biar diliatin bosnya, biar dikasih ada. Berubah niat kebaikan. Itu berapa banyak keamalan-amalan yang baik karena salah niatnya menjadi tidak bermanfaat. Makanya sebelum beramal fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Datangkan itu niat di awalnya permulaan. Niatin semua, ya Allah, saya akan pergi mencari nafkah, ya Allah. Seandainya apapun yang terjadi semuanya akan aku niatkan kebaikan, ya Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan man fataha babaniyah, barang siapa yang mengucapkan satu niat kebaikan, fatahallahu sab'ina baban minat taufiq, Allah akan bukakan kepada dirinya orang tersebut 70 pintu taufik untuk dimudahkan berbuat kebaikan. Satu niat baik. Misalnya saya setelah ini mau bersilaturahmi. Saya setelah ngaji insya Allah saya mau neraktir Ustadz kayaknya. Misalnya. Ada yang niat begitu? Jangan. Rugi ya. Jangan nolak. Jangan ragu. Misalnya niat kebaikan, nanti dibukakan pintu kebaikan yang lain. Ternyata subhanallah Ustadznya bawa supir jadi 2 kebaikan. Teman di jalan Ustadznya ketemu temannya jadi 3. Itu bergeser niatnya. Akhirnya niatnya teraksir 1 orang jadi 100. Ya, jadi siapa yang niat dengan saat berniat satu kebaikan, maka Allah bukakan pintu kebaikan kita. Masya Allah. Azan dulu ya. Ya Allah bukakan 70 pintu taufik agar dimudahkan berbuat baik. Nah, itulah jamaah sekalian ikram, kekuatan niat, the power of intention, satu niat kebaikan, 70 pintu taufik Allah berikan ya. Melanjutkan tadi hadis yang pertama tentang niat, innamal amalu binniyah. Tafadhol Ustaz untuk melanjutkan fal masykur. Baik. Jadi kelanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba itu tergantung niatnya. Nah, dari hadis ini juga disebutkan dalam riwayat yang konteksnya berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat penampilanmu, tidak pernah melihat sehebat apa amalmu, sehebat apa sekuat apa ibadahmu, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah
qulubikum, hati kita. Allah yang lihat hati kita. Jadi hati tempatnya niat di sini. Tempatnya niat adalah hati. Dan hati inilah yang dilihat oleh Allah. Makanya dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang mempunyai hati bersih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi saat Isra dan Mi'raj, Nabi diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Setelah keluar sampai di dunia, lalu Rasulullah sampaikan, dakhaltul jannata fara'aitu aktsaru ahlil jannah al-bulhu, katanya. Aku diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian aku lihat kebanyakan penduduk surga adalah al-bulhu. Siapa itu al-bulhu? Orang yang tidak mempunyai dengki, emosi, prasangka buruk kepada manusia, yaitu orang yang hatinya bersih. Al-bulhu. Al-bulhu, masalah. Jadi bukan orang yang banyak ibadahnya ternyata, bukan orang yang banyak amal perbuatan, hati yang terpenting. Hati ibadah, kata Rasulullah, khairul amal magolla wadam, sedikit tapi kontinu, itu yang baik. Ditambah hati yang dilihat adalah Allah. Nah, hati ini tempatnya niat. Jadi saya punya prinsip, punya punya pegangan itu, apa bahasa itu, menata hati meraih ridho ilahi. Masya Allah, menata hati. Jadi hidup kita menata hati meraih ridho ilahi. Karena kalau hati sudah ditata, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang utama, Pak. Gimana hati kita ini selalu bersih, selalu tertanam niat kebaikan kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang mungkin suka iseng sama kita, nggak seneng sama kita, sirik sama kita, gitu kan? Ada nggak orang yang suka sirik sama kita? Banyak. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya, masya Allah. Kalau salim. Ada nggak kita kadang-kadang lihat al-bulhu kan? Ada kadang-kadang lihat orang, ya Allah kita udah salamin gitu, masih aja cemberut gitu ya. Ada nggak? Assalamualaikum, masih aja ada gitu, ya Allah sehat. Ada yang begitu masih, ya Allah. Dibaikin responnya tumben gitu. Itu dilema sekali itu, Ibu. Allah. Kayaknya sakitnya di mana gitu ya. Kurang apa saya coba sama dia gitu. Kurang sabar. Kurang sabar kalau saya bilang. Ya, karena orang beriman tuh sampai hari kiamat berbuat kebaikan, jangan putus asa gitu. Yang kita lihat ya Rasulullah begitu sudah. Ustadz berat banget, memang teorinya mudah, prakteknya berat. Perlu dengan mujahadah. Tidak begitu saja seseorang menjadi sabar, penyabar, penyayang, nggak bisa, Pak. Harus dengan ada awalnya, ada pengorbanannya, ada mujahadahnya. Nah, jadi intisari daripada hadis yang pertama ini, jadikan sisa umur kita di setiap aktivitas kita terhubung dengan niat kebaikan, amal soleh. Di dalam rumah tangga kita, saat kita berkhidmah, berbakti, berbuat baik kepada suami, niat situ. Suami kepada istri, niat kebaikan semuanya. Istri kepada anak, begitu semuanya, niatkan. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita pergi ke masjid, tanamkan kebaikan terus. Niatin aja yang benar. Ya, walaupun mustahil buat kita. Ada seorang fakir, orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin. Udah miskin, bahlul lagi. Bahlul tahu bahlul, Pak? Udah tahu bahlul belum? Udah belum kemarin bahlul, apa itu bahlul? Bahlul tuh orang minum es ditiup. Nah, ada yang minum es ditiup. Bahlul namanya itu. Ya, jadi apa tuh bahlul tuh? Bodoh ya? Tidak pintar. Kurang ya. mahir. Itu namanya apa, Bu? Bahlul. Minum es ditiup. Kalau pulang minum es ditiup berarti ya Rasulullah, saya ini bukan orang kaya dan juga bukan orang pintar. Saya iri dengan orang-orang yang kaya-kaya itu. Dia bisa meraih istana di surga, meraih surga dengan hartanya. Orang kaya enak banget, ada pembangunan masjid kurang berapa sejadah, saya yang isi sejadahnya, surga buat dia katanya. Ini ada orang butuh ini berapa anak yatim, saya yang sekolahkan. Ya Allah, saya yang iri gitu. Terus kalau orang alim, Masya Allah, saya ini bukan orang alim, saya orang bodoh. Lihat orang alim, dengan ilmunya dia bisa mendapatkan derajat surga. Lalu saya gimana? Kata Rasulullah mengajarkan kepada, niatkan dalam hatimu kebaikan. Jika engkau diberikan harta seperti dia, maka aku akan bersedekah lebih daripada dia. Allah.
maka niatmu sama pahalanya dengan yang dikeluarkan oleh orang kaya itu. Tapi jujur Pak, ini emang orang miskin. Ini emang orang nggak punya itu. Jangan ini jadi alat ini. Pak sedekah, aduh saya yang penting saya niat aja deh gitu. Mau umroh saya sudah niat. Niat aja deh. Allah Maha tahu ya begini deh. Ya. Jangan dipermainkan ini ya. Jangan dipermainkan. Ini benar-benar nggak mampu, benar-benar tidak ada ini orang miskin datang kepada Rasulullah gitu. Ya, jangan buat dalih gitu. Ada duit, ada kemampuan gitu, nggak mau bantu masjid. Kenapa? Saya sudah niat kebaikan di dalam hati saya. Gitu. Ya, kalau ada ya keluarkan. Ya. Mungkin itu khulasah kesimpulan daripada hadis yang pertama. Masya Allah. Masya Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi niat adalah seperti sesuatu yang tidak tampak Ustaz ya, tapi malah justru paling telak berdampak. Naam, Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman semua jamaah ikram yang disayang Allah, baik yang hadir langsung di Magnet Rizki Center ataupun live di MRTV. Ada baiknya kita mencatat nih ya sebagai sebuah mauidhah, dan ini reminder untuk di sosial media kita ataupun kepada teman-teman follower kita, sahabat-sahabat kita, circle kita, buat di Canva atau di aplikasi-aplikasi di WhatsApp atau di HP Anda, buat status ya berkaitan dengan apa yang disampaikan ya oleh pembicara kita, dan di situ Anda boleh add Magnet Rizki Center ya. Dari situ nanti akan kita lihat, kita review yang terbaik dari kota yang terpilih, akan kita berikan spesial ya MR Gold ya. MR Gold edisinya kemerdekaan ya. Kita ada edisi kemerdekaan. Insya Allah ini menambah semangat teman-teman untuk fastabiqul khairat ya. Apalagi bab yang paling esensi dalam kitab Syifa Us-Sakim ini, yakni tentang niat. Yang paling awal sekali tadi bicara tentang niat. Masya Allah. Ustaz, terima kasih telah menyampaikan banyak hal kepada kita semua. Baru satu hadis ini teman-teman semua ya. Jika mau ada yang bertanya, dipersilahkan nih. Saya yakin udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang online juga kalau mau dipersiapkan pertanyaan nanti dibantu oleh kita ngelihat ya. Silakan. Dan hadir. Silakan. Namanya disebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldrin, staf Ya, PKL. Aldrin. Ustaz, izin bertanya Ustaz, sepekan yang lalu, di Rabu yang lalu, teman saya niatnya malamnya mau ngikuti kajian iklan. Saya akan datang nanti malam gitu kan. Tapi begitu sorenya dia dapat informasi ada bola. Kemudian akhirnya niat awalnya tadi dia nonton bola, nggak jadi nggak ngikutin kajian. Tapi dia berdalih, aneh kan udah niat, pasti udah dicatat. Nah gimana kira-kira Ustaz? Iya. Ini mewakili pertanyaan bapak-bapak di sini ya. Pak Ustaz Wahidin. Jadi niat yang akan menghadirkan pahala itu adalah niat soleh, niat kebaikan. Kalau niat buruk tidak dicatat. Misalnya nih, naudzubillah, saya selesai dari pengajian, saya akan turun duluan, saya akan cari sendal yang paling bagus. Misalnya. Di sini ada yang wah kebaca nih gitu ya. Baca nih. Nah ini nggak dicatat amal nih, tidak dicatat nih, sampai benar-benar dia memakai sendal itu dan membawanya pulang. Gitu, sampai benar. Ini kalau bedanya nih, niat kebaikan dengan niat jelek gitu ya. Nah, kemudian niat soleh ini meski dikatakan an-niyatul mar'i khairun min amalih, niat kebaikan itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Banyak orang itu nggak beramal, niat doang, tapi dapat pahalanya. Nah, hal-hal yang bisa membatalkan itu semuanya adalah udzur yang syar'i. Udzur yang diperbolehkan oleh syar'i, oleh syariat. Misalnya mau pergi ada tamu syar'i. Mau pergi istri sakit syar'i. Mau pergi dipanggil oleh ibu syar'i. Mau pergi ada kerjaan kantor syar'i, mau pergi ada bola bukan syar'i. Jadi bukan termasuk yang syar'i. Syar'i itu adalah uzur yang diperbolehkan oleh syariat, itu syar'i. Ya. Dan ini hebatnya niat ya, saya lupa satu cerita, ini ada di kitab tafsir daripada Arba'in Nawawi. Nah, di situ disebutkan ada seorang kakak beradik, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, tinggal di satu tempat, satu rumah. Yang adiknya di atas, yang ahli ibadah, yang kakaknya di bawah, yang banyak berbuat maksiat. Ya, suatu hari si adik ini berpikir, ya Allah, saya ini masih muda gitu, ngapain banget sih saya jadi orang soleh-soleh banget gitu. Biarin aja lah, ntar lihat kakak saya aja yang udah tua aja masih santai, ya masih senang banyak nonton bola, masih senang gaple gitu loh, enjoy aja mereka begitu loh. Ya sudahlah, saya boleh saat ini saya mau nikmatin masa muda saya dulu. Saya ingin bersenang-senang seperti kakak saya, nggak sholat gitu. Ya, sementara kakaknya di waktu yang sama dia baru siuman, baru sadar daripada maboknya. Dia merenung, ya Allah, alangkah malunya saya kepada adik saya.
Begitu mulianya adik saya dalam usia belia, dia masih sudah istiqomah beribadah. Sementara saya, ya Allah, sebagai kakak tidak mencerminkan kebaikan. Mulai detik ini saya akan naik ke atas dan saya akan minta belajar kepada adik saya tentang agama. Subhanallah, yang adik turun, yang kakak naik karena ini rumah tua gitu. Begitu naik ketemu di atas, ambrek ini tangga jatuh. Subhanallah, dua-duanya mati. Yang adik menjadi ahli neraka, yang kakak menjadi ahli surga. Yes, sir. Karena satu niat. Yes, sir. Hati-hati itu. Ya, makanya selalu tanamkan niat kita kebaikan. Ya, naik niat ke majelis ilmu, saya niat menuntut ilmu, saya niat bersilaturahmi sama kawan-kawan, saya niat bersilaturahmi dengan guru, saya niat menatap wajah orang soleh, saya niat meminta doa orang. Ini niat mengaji aja banyak banget niatnya nih. Niatnya saya niat bersedekah dalam majelis ilmu, ya banyak sekali. Saya niat mengamalkan ilmu yang saya akan dapat, saya niat. Itu niat. Banyakin, intinya Bapak Ibu pahamlah, perbanyak niat kebaikan gitu aja. Apapun bentuknya, bahkan mandi pun niat kebaikan. Ya Allah, saya niat membersihkan diri saya ya Rabb, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena Allah itu indah, senang keindahan. Itu semuanya diniatkan. Nah, yang membedakan perbuatan biasa dengan ibadah adalah niat. Coba lihat Ibu, apa bedanya cuci muka dengan membasuh muka? Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Niat. Karena ini membasuh muka niatnya wudhu dapat pahala. Ini cuci muka doang enggak dapat. Enggak dapat gitu. Nah, jadi semuanya niatkan. Sikat gigi. Sikat gigi ini, ya Allah, saya niat membersihkan gigi saya sebagaimana Rasul membersihkan dengan siwaknya misalnya. Rasulullah dia tidak pernah meninggalkan ini kayu siwak. Kayu siwak tidak pernah meninggalkan itu. Ini Bapak dan Ibu kalau tahu keistimewaan kayu siwak. Ini ya Allah, ada 70 keistimewaan paling tidak minimal. Yang satu yang paling penting keistimewaan kayu siwak ini, jika dia lakukan istiqomah dijaga di kayu siwak, dia akan memudahkan seseorang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kayu siwak. Ya, yang kedua, orang yang membiasakan siwak ini rizkinya dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang sholat menggunakan ini siwak, ya pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Masya Allah. 1 derajat dengan derajat berikutnya perjalanan 500 tahun. Ya kan? Siwak. Nah, ini satu aja siwak ini pahalanya luar biasa. Dan yang paling hebatnya lagi, siwak marbatun lirrabb katanya. Siwak ini adalah jalan mendapatkan ridhonya Allah. Allah senang dengan orang yang pakai siwak, Allah senang. Enggak usah capek-capek cari ridhonya Allah. Siwak aja ini. Siwak sepele, Pak. Sepele ini, tapi ini pahalanya banyak orang yang menyia-nyiakan ini siwak. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengeluarkan syair. Karena istrinya ini Sayyidatuna Fatimah, istrinya Imam Ali, ini selalu siwakan. Cemburu gitu. Bibirnya kesentuh kayu siwak, cemburu Imam Ali. Itu luar biasa tuh. Laki-laki itu sayang sama istri itu. Allah. Bu pernah dicemburuin enggak sama suaminya? Ya Allah. Mama kepanasan ya. Ya Allah, pernah enggak gitu, Bu? Aduh. Ya Allah, Imam Ali keluarkan saya gitu. Ya araku law kunta min ahlil qitali laqataltu katanya. Wahai kayu siwak, kalau engkau bisa duet berantem, saya akan bunuh kamu katanya. Kenapa? Karena dia selalu menempel di bibirnya Sayyidatuna Fatimah. Enggak mau istrinya bibirnya tersentuh apapun, sama siwak aja. Nah, jadi ini paling cuma berapa ya? 5.000, 10.000 ini. Ya. Ada. Di koperasi Magnet Rizky. Silakan hubungi. Namanya Azib kayaknya. Ya Allah, memang betul Pak. Jangan saya pesan deh, jangan remehkan ini kayu siwak nih. Oh Masya Allah, melemahkan uban, melemahkan hadirnya uban tuh. Terus memutihkan, menguatkan gigi. Luar biasa. Orang yang haid tidak berhenti haid ini ditaruh di sini, direndam malam, minumnya paginya diminum, diberhenti di stop tuh aibnya. Apa haidnya tuh. Itu tips untuk yang umrah tuh bagus tuh. Masya Allah. Masya Allah. Ini haid itu. Ada orang yang lagi sakit koma, orang sakit koma ini, ya misalnya di rumah sakit koma, ambilkan siwak. Ambilkan berkah, ya, celupin, terus usapkan di bibirnya. 2. Kalau tidak diberikan kesembuhan, dia akan dimatikan husnul khatimah. Allah. Ya, insyaallah. Siap Bagus ya. Mulai Senin sudah ada. Siap. Tolong sebutkan berapa harganya Bagus. Iya. Yang mau pesan di bawah sini ya, silakan. Oke, Masya Allah, dapat bonus materi kita ya. Selain niat bagaimana bersiwak, siwak ternyata luar biasa. Allah Karim, betapa mulia hadis-hadis Nabi. Di balik kaulun Nabi ini ternyata mengandung banyak sekali hikmah ya Ustaz. Inilah luar biasanya. Satu lagi yang mau bertanya, cuma saya ingin membacakan satu nih dari jamaah di YouTube ya, di Magnet Rizky TV, MRTV. Ustaz, kalau kita niat jika dimampukan ingin bersedekah, tapi saat mampu kita nggak ingat dengan niat itu. Nah, ini Alzheimer atau gimana ya?
apakah kita jadi berdosa, Ustaz? Nah, itu bagus pertanyaannya. Oke. Itu khianat dalam niat. Ya Itu Allah. besar memang, itu dosa itu ya. Ini Itu kayak nadar berarti ya? hampir jatuhnya kepada azm, hampir naik kepada nadar itu. Oh, hampir kepada Ya, hati-hati gitu. Jadi kalau niat ya Allah. Dan subhanallah, orang yang mengingkari niat itu di dunia sebelum di akhiratnya diberikan. Allah. Ada seorang jamaah santri gitu. Dia niat kalau saya dapat ini gol, saya akan umrohkan ibu saya. Ternyata setelah gol dia lupa. Gitu. Dia lupa nggak umrohkan ibunya. Subhanallah, habis semuanya. Allah. Lalu dia datang, Ustaz, bagaimana caranya saya gitu? Apa saya dosa? Iya, kamu dosa. Lalu bagaimana caranya? Kau datang kepada ibumu dan ceritakan apa adanya kepada ibumu dan minta maaf kepada ibumu. Ya. Jadi, jangan bermain dengan Jangan niat bermain. kepada Allah. Ya, karena niat itu sebuah janji kita kepada Allah. Meskipun itu cuman khotor fil qalb gitu. Nah, Nggak apa-apa. karena kan mahalul niyah qalb. Mahalnya kalau Nah, oke. tempatnya niat itu hati gitu. Nggak perlu diomong. Jadi walaupun terbesit di hati, nanti kalau saya sukses, saya ingin traktir Ustadz Wahidin gitu misalnya. Amin. Amin. Ucap ya. Walaupun nggak terlalu ucap ya. Ini ibu kan diam-diam aja nih. Ibu Diam-diam. kan diam-diam Iya, aja nih. iya. Terus ngeliatin Ustadz Agus di Ibn Sofi nih. Liatin, saya kalau ada duit mau ngeraktir beliau nih gitu. gitu. Yang senyum-senyum aja. Dapat duit itu wajib tuh. Masya Allah. Nomor rekening saya. Canda ya. Walaupun nggak diniatkan. Walaupun gitu. nggak diniat. Nggak disebut maaf, nggak disebutkan gitu. Ya, ya, ya. Di hati. Dan itu lebih afdol. Makanya niat itu lebih afdol daripada amal perbuatan. Karena amal itu bisa terselubung dengan ria, bisa Ya. dengan ujub ya. Kalau niat enggak, di hati aja, enggak ada yang tahu gitu. Wow. Hebatnya. Dahsyat. Kekuatan niat itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, Masya Allah. teman-teman semua. Sholat pun jika tanpa niat, Enggak sah soalnya. sampai sebegitunya. Ya, sahabat. Baik jamaah, ada dari jamaah akhwat yang mau bertanya boleh? Ada? Dapat ini nanti, dapat apa? Siwak ya. Yang tanya tadi Pak Eldrin dapat siwak. Lihat, yang belakang ada ya? Ibu-ibu dapat siwak, pengennya emas tat. Aduh. Ada? Tidak ada. Cukup kalau gitu ya. Pak Dino mau bertanya? Biasanya Pak Dino ada aja yang mau ditanyain. Ini ada satu lagi, Ustaz. Izin bertanya, jika kita berniat som sunnah, kemudian kita berkunjung ke rumah saudara, dan di sana kita disuguhi makan. Ini sering banget ya. Sebaiknya kita lanjut atau batalkan som kita, Ustaz? Kita lihat hal, kita lihat sikon. Jika kita memungkinkan, kita lanjut. Ya, kita memungkinkan, kita lanjut. Tapi kalau lihat dia itu, jika saya menolak, akan jadi kecil hati gitu. Terutama kepada orang-orang yang mungkin istilahnya sederhana atau orang susah lah, maaf bahasa kita ya. Kita berkunjung, enggak saya puasa, ini akan menyakitkan hati dia. Oh, alasan aja nih puasa, padahal dia nggak mau nyoba minuman saya. Bisa jadi begitu. Nah, saat itu afdol untuk dibatalkan puasanya. Gitu. Tapi kalau mungkin sesama kita, sesama majelisnya, afwan ana shaim. Enggak apa-apa sudah, enggak apa-apa sudah, lanjutkan. Itu disebut dengan tajdidun niyah atau bukan? Tajdid, pembaruan niat lagi. Soalnya kami sering dulu ya, habis pulang dari pondok, bukan pulang, liburan gitu. Liburan. Ya utlah gitu kan. Nah biasa kan namanya anak pondok, wah mulai ketemu nisa perempuan apa gitu kan. Balik lagi, kiai itu selalu ngomong kepada santrinya, tajdidun niyah gitu kan, perbarui niat lagi. Itu berarti penting, setiap saat, setiap hari kita memperbarui niat kita jika ada niat baik di awal ya. Masya Allah. Masya Allah teman-teman semua, jamaah rahimakumullah, ikram yang disayang Allah. Akhirnya kita berada di penghujung acara juga. Yang hadir di sini tolong jangan pulang dulu ya, karena panitia sudah berniat ya. Tapi kan niatnya ini udah sampai belum ya? Ya kalau enggak jadi nazar, nanti harus selesaikan. Ada setelah kita makan ya, memenuhi makanan-makanan spiritual pada malam hari ini. Setelah ini kita insya Allah dipenuhi ya perutnya dengan makanan-makanan real ya. Ya, insya Allah. Jadi stay tune. Setelah Isya kita akan sholat Isya berjamaah terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita tajamu. Mudah-mudahan tajamuan kita menjadi tajamuan marhaman ya, dan apapun yang kita makan menjadi berkah adanya ya. Alhamdulillah, jazakumullah Ustadz Wahidin dan saudara-saudaraku, para asatid, juga para trainers di sini juga ada yang hadir ya. Jamaah Magnet Rizki baik yang offline ataupun yang online ya. Tadi Ustadz juga menyampaikan khairul a'mali adwamuha wa in qalla gitu. Sebaik-baik pekerjaan atau amal adalah yang terus istiqomah walaupun sedikit ya. Setiap Rabu pantengin YouTube-nya. Kalau mau hadir di Magnet Rizki Center, ahlan wa sahlan. Datang hadir utuh dengan niat yang baik. Kalau perlu perbanyak niat-niat kebaikan itu, karena satu amal ternyata bisa sampai 70 niat kebaikan. Ya, Masya Allah. Kita tutup majelis kita dengan bersama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah inna lakum fi amin tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.